Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 11 akan mencoba memaparkan materi tentang konsep belajar dan pembelajaran. Tugas mata kuliah teori belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Desi Rantasari Martini MPD. Kelompok 11 beranggotakan saya sendiri Bayu Aryani, Ibu Neni Setiari, Ibu Pina Rahayu, Ibu Repi Rahmawati, Ibu Ika Lestari, Ibu Nenti Septianti, Ibu Yulianti Pertiwi, dan Ibu Siti Hasanah. Berikut pemaparannya yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kepada rekan-rekan saya persilahkan. Selanjutnya, pengertian pembelajaran dan pembelajaran. Sebagai landasan mengurai mengenai apa yang dimaksud dengan belajar, terlebih dahulu akan dikemukakan oleh Hildred dan Bower dalam buku The Rise of Learning 1975. Mengemukakan belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap suatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam situasi itu, di mana perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atau dasar kecenderungan respon pembawaan, kematangan, atau keadaan-keadaan sesaat seseorang. Misalnya, kelelahan, pengaruh orang, dan sebagainya. Untuk menangkap isi dan pesan belajar, maka dalam hal belajar tersebut, individu menggunakan kemampuan pada anak-anak. Yang pertama, kognitif, yaitu kemampuan yang berkemauan dengan pengetahuan, penalaran atau pikiran, terdiri dari kategori pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua, afektif, yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi, dan reaksi-reaksi yang berbeda. Dan garis penalaran yang terdiri dari kategori penerimaan, partisipasi, penilaian atau penentu sikap, organisasi, dan pembentukan pola hidup. Yang ketiga, ada psikomotorik, yaitu kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani, terdiri dari persepsi, persiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian pola gerakan, pola yang kreativitas. Proses pembelajaran pada awalnya meminta guru untuk mengetahui kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa, meliputi 1. Kemampuan dasarnya, kedua, motivasi, ketiga, latar belakang akademis, keempat, latar belakang sosial ekonomi. Teori belajar dan pembelajaran menurut para ahli. Menurut teori ini, otak manusia terdiri dari bagian-bagian atas daya-daya seperti kognisi, emosi, konasi, efektif, dan psikomotor. Dalam hal ini, peserta didik dapat dilatih otaknya dengan memberikan problem solving sehingga dapat dilihat bagaimana cara untuk memecahkan masalah tersebut. Sehingga proses untuk mendapatkan informasi-informasi atau jawaban dari pemecahan masalah tersebut diproses melalui pola pikir. Menurut teori ini, peserta didik dipandang sebagai suatu keseluruhan organisme yang dinamis dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Ilmu jiwa daya, teori belajar asosiasi, teori belajar organisme gestalt, teori behaviorisme. Teori ini disebut juga dengan Eschborn Theory, artinya menurut teori ini aktivitas pendidik di dalam pembelajaran harus memberikan stimulus-stimulus sehingga peserta didik dapat belajar dengan baik. Pada dasarnya, teori behaviorisme memandang bahwa manusia sepenuhnya adalah makhluk reaktif yang perilakunya dikontrol oleh faktor-faktor yang datangnya dari luar,
Dengan kata lain, lingkungan merupakan faktor penentu dari perilaku manusia. Materi selanjutnya, menurut Piaget, perkembangan kognitif anak dibagi menjadi 4 bagian. Antara lain, 1. Tahapan sensor motor. Usia sensor motor 18 sampai 25 bulan. Tahapan sensor motor adalah yang pertama 4 tahapan dalam teori Piaget mengenai perkembangan kognitif anak Piaget. Yang kedua, tahapan praoperasional usia 2 sampai 7 tahun. Tahapan ini dimulai sekitar 2 tahun berlangsung hingga kira-kira 7 tahun. Yang ketiga, tahapan operasional konkret. Usianya 7 sampai 11 tahun. Tahapan ini berlangsung dan ditandai dengan perkembangan pemikiran yang teoritis dan rasional. Tahapan yang terakhir adalah tahapan operasional formal. Usianya 12 tahun ke atas. Perkembangan kognitif dan menurut tahapan terakhir dimulai sekitar 12 tahun ini berlangsung hingga dewasa. Saat remaja memasuki tahapan ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan memanipulasi ide di kepalanya masing-masing tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Berikut ini merupakan 8 kecerdasan jamak yang ditemukan oleh Howard Gardner. Kecerdasan linguistik atau word smart, kecerdasan natural atau nature smart, kecerdasan musikal atau musik smart, kecerdasan interpersonal atau people smart, kecerdasan logika atau matematika, kecerdasan visual spesial atau picture smart, dan yang terakhir kecerdasan interpersonal atau self smart. Pengaruh teori humanisme terhadap proses pembelajaran. Yang pertama, individualisasi. Perilaku individualisasi didasarkan pada kebutuhan dan individualisasi atau kepribadian. Yang kedua, metodologi. Menggunakan pendekatan proyek yang terpadu, menekankan pada pembelajaran kehidupan sosial. Yang ketiga, tujuan-tujuan kulikuler. Memusatkan diri pada pengembangan sosial, keterampilan, berkomunikasi, tanggap pada kebutuhan kelompok dan individu. Yang keempat, bentuk pengelolaan kelas. Peserta didik diberi kebebasan memilih sedangkan guru membantu bukan mengarahkan. Yang kelima, motivasi. Motivasi belajar bersifat intrinsik, bersasarkan pemuasan kebutuhan individu. Terakhir yaitu implementasi pembelajaran PAUD berdasarkan konsep dan teori. Guru hanya sebagai pengajar yang berarti memberikan pelajaran pada anak didiknya. Namun sekarang guru bukan hanya sebatas memberikan materi saja, namun juga merupakan pendidik yang berarti memberikan materi pelajaran dan memastikan bahwa anak didiknya mampu memahami maksud pembelajaran tersebut. Kini, guru juga tidak hanya memberikan materi saja, namun juga memberikan didikan, memotivasi, memberi teladan, serta membentuk karakter anak didiknya juga. Berdasarkan konsep pembelajaran anak, dapat belajar melalui stimulus yang diberikan oleh guru, yang kemudian akan direspon oleh anak dalam perilakunya. Maka dari itu, pendidik baik itu guru ataupun orang tua perlu berhati-hati dalam memberikan stimulus pada anak, sebab hal tersebut akan berkaitan langsung dengan respon yang dipertunjukkan oleh anak. Itulah sebabnya mengapa pendidik tidak hanya sekedar perlu mengetahui konsep dan teori, namun perlu memahami dan mengaplikasikannya. Terima kasih pada rekan-rekan semua yang sudah memaparkan materinya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, semoga bermanfaat.
dan mudah dipahami. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.